Shalom Bapak Ibu Saudara. Pasti Bapak Ibu berpikir bahwa rekaman ini rusak atau rekaman ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi ini sengaja saya lakukan. Kemarin kita sudah memperingati hari Jumat Agung. Dan malam ini kita sudah memasuki satu waktu yang disebut Sabtu Sunyi. Kenapa disebut Sabtu Sunyi Bapak Ibu? Kesunyian yang ditinggalkan oleh Yesus. Kesunyian dari pengajaran, kesunyian dari kasih, kesunyian dari keberadaan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Tak seorang pun dari muridnya mengingat bahwa Yesus menjanjikan bahwa ia akan bangkit kembali. Yang mereka ingat hanyalah Yesus sudah pergi. Yesus tidak mengajar lagi. Yesus tidak berada lagi bersama saya di sini. Tetapi ada satu sosok atau satu pribadi yang begitu luar biasa, yaitu ahli Taurat dan para Farisi. Mereka mengingatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ahli Taurat dan orang Farisi mengingat bahwa Yesus pernah berbicara kalau dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Nah, berbicara sedikit tentang ahli Taurat dan orang Farisi, mereka mendapatkan tempat yang spesial di Injil. Tidak jarang mereka ditempatkan sebagai posisi antagonis atau posisi orang-orang jahat yang selalu berniat untuk membunuh Yesus. Nah, sebelum lebih jauh, mari kita berkenalan sejenak dengan kedua tokoh ini, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat adalah orang-orang yang belajar tentang hukum Taurat pada masa itu atau yang dikenal hukum Musa. Sehingga mereka yang menyusun hukum-hukum itu untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan orang Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang menganggap diri mereka saleh, yaitu orang-orang yang taat dan tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Nah, singkatnya, mereka ini bisa dibilang orang yang religius, orang yang taat sekali beragama. Nah, terlebih lagi karena mereka adalah kelompok yang menyelidiki kitab suci, mereka sendiri tahu bahwa mereka sedang menantikan seorang Mesias yang dijanjikan itu. Namun, sepanjang Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias, mereka malah menolaknya. Satu kalimat yang cocok untuk situasi ini adalah fanatik terhadap agama, buta terhadap fakta. Fanatik terhadap agama membuat orang Farisi dan ahli Taurat itu buta terhadap kenyataan yang mereka lihat, bahwa Yesus yang berdiri di hadapan mereka adalah Sang Mesias. Jadi dari semua itu kita bisa melihat dua hal yang bisa kita pelajari dari kehadiran orang Farisi dan ahli Taurat. Yang pertama, tahu semua informasi tetapi menolak untuk percaya. Yang pertama adalah tahu semua informasi tetapi menolak untuk percaya. Ada banyak kisah yang mencatatkan respon dari orang Farisi dan ahli Taurat, Bapak Ibu Saudara. Contohnya, dicatatkan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Mereka tahu itu, Yesus lahir di sana. Tetapi masalahnya adalah tidak tertulis apa tindakan nyata mereka untuk menyambut Mesias yang sedang mereka nanti-nantikan. Contoh lainnya, di dalam Yohanes pasal yang ke-9 menceritakan tentang seorang yang buta sejak lahir. Kemudian orang buta ini bertemu dengan Yesus dan Yesus segera menyembuhkannya. Ahli Taurat dan orang Farisi meminta penjelasan kepada si orang buta. Bagaimana orang yang buta sejak lahir bisa menjadi sembuh? Tetapi mereka memutuskan untuk tidak percaya. Orang yang sudah mabuk agama, ahli-ahli Farisi yang sudah terlalu fanatik dengan agama, mereka tidak melihat kenyataannya. Mereka tahu informasi itu dari orang pertama, Bapak Ibu Saudara, dari orang yang disembuhkan oleh Yesus sendiri. Tetapi mereka menolak untuk percaya. Dan contoh terakhir,
Yang kita lihat di dalam kisah yang menjadi bacaan kita hari ini, dengan jelas orang suruhan mereka menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur, tetapi mereka menolak untuk percaya. Bahkan mereka menyuruh orang-orang itu untuk berbohong dan membayar mereka. Padahal para penjaga itu melihat dengan kepala mereka sendiri bahwa Yesus bangkit dari kubur. Nah, sepanjang hidup Yesus tidak pernah bersembunyi di dalam melakukan semua pekerjaannya. Bahkan menyembuhkan di hari Sabat untuk memelekkan mata mereka. Namun, mereka memutuskan untuk menutup mata mereka rapat-rapat. Ini menjadi refleksi bagi kita semua, Bapak Ibu. Orang-orang yang mengaku saleh, orang-orang yang mengaku taat saja bisa menjadi buta dan tidak melihat apa yang Yesus lakukan. Mereka menjadi tidak bisa menerima apa yang Yesus nyatakan. Sekarang pertanyaannya, apakah yang Yesus nyatakan di dalam hidupmu? Apakah kita hanya tahu banyak informasi tentang Yesus, tetapi kita menolak untuk percaya kepadanya? Apakah kita tahu banyak tentang Yesus, tetapi kita tidak membuka mata hati kita? Ini saat yang tepat untuk kita membuka hati kita. Lihatlah, rasakanlah, dan percayakanlah setiap karyanya Yesus. Bukan hanya kepada karyanya saja kita percaya, tetapi juga kepada Yesus itu sendiri. Yesus Sang Mesias yang mati di atas kayu salib, dan kebangkitannya yang akan kita peringati esok hari. Yang pertama, mereka tahu semua informasi, tetapi mereka menolak untuk percaya. Yang kedua, mereka tahu semua informasi, tetapi mereka rela bayar harga. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk menyangkalnya. Orang Farisi dan ahli Taurat ini tahu profil Yesus dengan sangat lengkap. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri apa yang dilakukan Yesus. Tetapi bukannya percaya, mereka malah berani bayar harga untuk menyangkal Yesus, untuk menolak Yesus. Ingatkah kita akan kisah Yudas yang menjual Yesus dengan harga 30 keping perak? Orang Farisi dan ahli Taurat rela membayar 30 keping perak untuk menangkap Yesus Sang Mesias. Kemudian dalam bacaan kita hari ini, orang Farisi dan imam-imam kepala meminta Pilatus untuk mencarikan penjaga kubur Yesus. Nah, setelah itu para penjaga melihat sendiri bagaimana malaikat datang untuk menggulingkan batu di kubur Yesus. Kemudian imam-imam kepala ini berunding dan mereka memutuskan supaya para penjaga itu berbohong. Mereka bahkan membayar para penjaga itu untuk berbohong. Mereka membayar, Bapak Ibu. Mereka tidak menerima, justru mereka membayar. Mereka adalah orang yang mata iman dan mata hatinya sudah buta. Gelap melihat segala sesuatu terhadap fakta yang ada. Bahkan rela membayar harga untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Setelah mengetahui itu, nah, apakah kita merasa lebih baik daripada orang Farisi dan imam-imam maupun ahli Taurat? Eits, jangan salah. Dalam banyak hal, kita pun kadang-kadang rela bayar harga untuk menyangkal Yesus. Coba kita ingat-ingat, jangan-jangan kita sudah sering menjual Yesus dalam banyak hal. Dalam perkataan kita, dalam pekerjaan, dalam tindakan, dalam banyak hal. Tindakan menjual Yesus jangan dibayangkan terlalu jauh, seperti ada ISIS datang terus meminta kita untuk meninggalkan iman kita, atau kita diminta untuk berpindah agama. Karena dalam hal yang sederhana pun kita bisa saja meninggalkan Yesus atau menjual Yesus. Ini contoh yang paling sederhana dan sangat dekat di dalam kehidupan kita. Kita tahu apa yang Yesus perintahkan di dalam hidup kita, apa yang Yesus mau, tapi kita tidak lakukan. Kita malah membantah, kita menolak untuk melakukan apa yang Yesus inginkan supaya kita lakukan.
ini tindakan menjual Yesus. Dalam Sabtu sunyi ini, mari kita merenungkan setiap diri kita. Kita melihat refleksi dan cermin dari diri kita dengan bantuan dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Kiranya melalui renungan ini kita boleh semakin mempersiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Yesus Kristus Sang Mesias, Sang Raja pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.